Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng sama si Bejo Vespa Super Biru ini. Nah, kali ini saya pengen bahas oli samping yang menurut saya ini worth it banget teman-teman. Buat kalian pakai di Vespa kalian. Ini adalah Adnoc Supreme 2T. Nah, ini oli sekarang saya pakai buat Vespa Super saya. Dan kali ini saya pengen ceritain ke kalian spesifikasi dari oli Adnoc Supreme 2T ini. Terus gimana rasanya ketika digunakan untuk perjalanan lumayan jauh di Vespa Super ini. Jadi nanti kita akan test ride gimana rasanya oli Adnoc Supreme 2T ini ketika dipakai di si Bejo. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Oke, sekilas info aja teman-teman mengenai oli Adnoc Supreme 2T ini ya. Jadi seperti yang kita lihat, Adnoc ini adalah oli dari Uni Emirat Arab ya, atau dari Timur Tengah lah. Jadi Adnoc sendiri ini adalah singkatan dari Abu Dhabi National Oil Company, atau salah satu perusahaan minyak yang ada di negara Uni Emirat Arab ya. Lebih tepatnya ini dari Abu Dhabi gitu. Abu Dhabi sendiri adalah ibu kota dari negara Uni Emirat Arab ya. Jadi ini made in Timur Tengah nih made in UAE, itu ada tulisannya United Arab Emirates. Nah, untuk grade-nya sendiri teman-teman, dia sudah JASO FD ya, dan sudah APITC, yang mana berarti dia sudah grade tertinggi, walaupun ini belum full sintetik, ini masih semi sintetik teman-teman ya. Nah, di kelas ini, di kelasnya Adnoc ini, ada juga PTT Challenger yang langsung head to head, baik secara spesifikasi maupun secara harga. Jadi, oli ini adalah saingan langsung dari PTT Challenger ya, karena rentang harganya beda sedikit. Adnoc ini sedikit lebih mahal ya, mungkin selisih sekitar 10-15 ribu, tapi kapasitasnya sama-sama 1 liter, dan grade-nya sama-sama JASO FD dan APITC gitu. Walaupun sebenarnya ini kalau dibandingin sama Ipon R2000 pun bisa ya teman-teman, karena spesifikasinya secara grade itu sama. Kapasitasnya sama-sama 1 liter, cuma bedanya Ipon harganya jauh lebih mahal. Jadi nggak saya bandingin, walaupun secara grade itu sama. Nah, kita lihat sedikit teman-teman untuk datasheetnya dari oli Adnoc Supreme 2T ini ya. Kalian bisa lihat di sebelah ya, untuk viskositasnya, viskositas di 100 derajatnya ini saya rasa cukup baik kalau dibandingin sama kompetitornya. Kalau kita lihat ya, ini angkanya ini cukup baik. Terus untuk viscosity index, nah sayangnya viscosity index ini nggak ditampilin ya sama Adnoc gitu. Jadi saya nggak tahu viscosity indexnya, nggak bisa kita bandingin sama merek yang lain gitu. Nah, tapi di sini yang jadi highlight saya itu adalah flashing point-nya teman-teman ya. Flashing point itu kalau kita lihat angkanya ini di antara, kalau kita bandingin sama PTT Challenger sama Ipon, ini flashing point-nya tuh paling rendah teman-teman, hanya di angka 70, yang mana cukup jauh kalau dibandingin sama merek yang lain. Apakah bagus atau enggak? Sebenarnya kalau by logika teman-teman yang saya tahu ya, koreksi kalau misalkan salah, kalian bisa komen ya di bawah teman-teman. Nah, tapi yang setahu saya, flashing point itu semakin tinggi semakin bagus, karena semakin sulit untuk terbakar. Itu kalau di oli 4 tak teman-teman. Nah, harusnya di oli 2 tak pun sama. Tapi mengingat Vespa Super ini, ya, dan Vespa 2 tak pada umumnya itu dia punya angka kompresi yang sangat rendah teman-teman ya. Kompresinya tuh rendah banget Vespa tuh. Jadi sebenarnya dia nggak butuh flashing point yang terlalu tinggi gitu. Jadi dengan flashing point rendah harusnya lebih mudah terbakar. Karena dengan kompresi rendah, dengan oli yang lebih mudah terbakar, harusnya teman-teman secara logika ya, ini by logic aja, itu harusnya akan menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna, karena olinya semua terbakar habis. Yang mana harusnya dia menghasilkan kerak yang lebih sedikit dan asap yang lebih tipis. Harusnya begitu. Oke, sekarang kita tes aja teman-teman kayak gimana performanya
ADNOC Supreme 2T ini ketika digunakan di Vespa Super. Nah, saya akan isi dengan BBM Shell Super teman-teman ya. Kita akan isi pakai Shell Oktan 92. Kita akan isi beberapa kali, mungkin 2 kali cukup ya. Kita 2 kali pengisian dulu sampai benar-benar kerasa efeknya ketika menggunakan ADNOC ini, dan kita akan test ride ke jalan yang agak jauhan. Yuk kita tes gimana rasanya ADNOC Supreme 2T ini ketika dipakai di Vespa Super. Oke teman-teman, sekarang kita isi dulu bensin ya. Ini sebenarnya adalah pengisian kedua ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya udah cobain ADNOC di pengisian pertama, terus sekarang ini pengisian kedua. Nah, kali ini saya akan kasih tahu ke teman-teman gimana impresinya ketika menggunakan ADNOC setelah beberapa saat saya pergunakan ya teman-teman. Karena kalau ngisinya sekali itu kadang-kadang suka nggak berasa efeknya, tapi biasanya di yang kedua ini akan lebih berasa efeknya. Kita isi dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita isi dulu ya si ADNOC Supreme 2 tak ini. Nah, tadi isi dapat sekitar 2 literan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah isi pakai ADNOC Supreme. Kita cobain ya impresinya gimana. Start engine, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita cobain ya gimana rasanya pakai oli ADNOC Supreme 2T ini. Nah, ini jadi sebenarnya kemarin saya udah sempet, beberapa hari yang lalu udah sempet cobain isi, terus sekarang isi lagi, dan sekalian kita coba riding ke Lembang ya teman-teman. Tadi udah saya cobain riding ke Lembang. Nah, sekarang saya bisa cerita nih ke teman-teman gimana impresinya menggunakan oli ini ya. Nah, yang kerasa teman-teman ya, itu mesinnya halus. Wow, halus banget. Berasa nih, terutama untuk di RPM tinggi itu kerasa halusnya. Udah gitu untuk ini ya teman-teman, untuk tenaga, oke. Jadi dia di tanjakan Lembang itu tenaganya dapat banget ngisi gitu ya. Jadi karena memang mungkin daya lumasnya juga bagus, terus flashing pointnya juga mungkin karena kecil kali ya, jadi lebih mudah terbakar. Karena kan mesin Vespa ini kompresinya rendah ya teman-teman, jadi kemungkinan dengan flashing point yang rendah ini dia lebih mudah terbakar gitu teman-teman. Sepertinya begitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih paham masalah perolian bisa kasih insight ya di kolom komentar. Tapi yang kerasa bener sih lebih ngisi tenaganya teman-teman gitu. Terus apa lagi ya? Nah ya itu yang dua itu tuh jadi highlight saya sih teman-teman. Cuma kurangnya ya buat saya itu adalah baunya. Baunya itu kalau menurut saya kurang enak. Jadi kayak bau sangit gitu ya, kurang sedap di hidung gitu. Beda sama kayak PTT atau apa ya yang sekelas ya, atau yang grade-nya sama lah dengan Nippon gitu ya. Itu baunya tuh masih lebih enak di hidung. Tapi kalau ini tuh baunya kayak ya aneh aja gitu kalau kata saya ya. Kayak bau ini oli patak kebakar, nah kayak gitu. Jadi kurang sip. Overall buat saya oli ini worth it banget sih, recommended banget dengan harga 80.000 ya, untuk dapat power yang jadi sedikit lebih enak, terus kehalusan mesin yang lebih baik daripada oli yang sebelumnya saya pakai. Saya rasa worth it sih. Itu highlight saya sih itu teman-teman, buat di Vespa ya setidaknya. Jadi kalau kalian sesama pemakai Vespa mencari oli yang enak, nyari oli yang buat touring-touringan jauh aman, saya rasa ADNOC itu bisa jadi pilihan. Nah, tadi saya sengaja teman-teman nyobain takarannya itu nggak terlalu dilebihin banget ya, masih sedikit normal lah takarannya. Itu aman kok dipakai di tanjakan Cikole, tanjakan Ciater, itu nggak ada ngejim sama sekali, nggak ada gejala overheat gitu ya, nggak ada
nggak ada gejala loss power karena mesinnya terlalu panas, aman banget. Dan bahkan di beberapa tanjakan di Cipole itu si Bejo ini, Vespa ini masih bisa menggunakan gigi 3. Nah itu sih, jadi dari situlah saya bisa ambil kesimpulan bahwa ada penambahan power dari Vespa ini ya, dari si Bejo gitu. Ada penambahan power yang kerasa cukup lumayan. Oke, paling begitu reviewnya teman-teman. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat buat kalian yang nyari oli samping yang enak buat Vespa kalian. Uptop ini bisa jadi pilihan. Kalau saya kasih nilai, kasih rate ya, dari saya pribadi 1 sampai 10 saya kasih dia nilai 8,5 teman-teman gitu, karena minusnya cuma di baunya. Baunya kurang banget nih Kang sama anak Vespa gitu. Minusnya di baunya aja. Sama ya kalau harga ya, mungkin kalau bisa sama kayak PTT ya, di range harga 70 ribuan, karena ini kan sedikit lebih mahal dari PTT ya. Kalau dia bisa sama aja, wah pasti lebih value for money-nya akan lebih bagus. Mungkin bisa saya kasih nilai 9. So paling segitu dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu buat kalian yang lagi nyari oli samping buat Vespa kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.